Ini adalah Vivo V70 FE seri terbaru V-Series yang katanya fokus di kamera. Tapi kalau fokus ke kamera, apa nggak tabrakan sama V70 regulernya? Nah, makanya di video ini mari kita bandingin sejauh apa bedanya di antara kedua HP ini. Apa jangan-jangan kalian lebih cocok sama versi FE-nya yang lebih ramah di kantong? Yuk kita bahas. Oke, buat unboxingnya sekilas aja dan kayak biasa dengan box hitamnya plus tulisan Vivo V70 FE. Tapi bulutan di tengah sekarang beda ya. Bentuknya apa ya? Lensa kah? Speaker? Atau apa nih? Di dalamnya langsung disambut sama HP yang kita asingkan dulu. Terus di bawahnya ada case bening lentur, kertas yang kurang ada harga dirinya, kabel Type A to Type C, si ejector, sama kepala charger 90 watt. Begitu dinyalain langsung bertatapan dengan logo Vivo dengan Origin OS 6 berbasis Android 16. Lanjut setup awal kayak biasa, pilih bahasa sampai rigid sidik jari. Dan setelah gua cek, storage-nya udah kemakan hampir 29GB dari total 256. Impresi gua sama HP ini, wah cukup bersih ya. Punya kamera modul yang simple memanjang ke bawah. Ada 2 lensa di atas dan 1 flash aura light-nya di bawah. Nah, khusus warna ungu yang gue pegang ini ada pola gitu. Tapi gue bingung deh. Ini bunga atau buntutnya mermaid ya? Tapi intinya, kalau dimiring-miringin dikit, dia ada efek shiny, shimmering. Bukan selera gua, tapi buat sebagian orang pasti suka ini ya. Karena kelihatan hidup dan gak membosankan. Untuk material, back covernya dari kaca, sementara frame dari polikarbonat. Lanjut ke bagian depan yang punya layar flat dengan bezel yang cukup tipis. Termasuk HP cakep kalau dilihat depan belakang. Feel genggam terasa nyaman dengan tebal yang menurut gue pas di 7,59 mili. Untuk beratnya sendiri masih terbilang pas ya di 200 gram. Gak yang enteng tapi ya nggak berat juga kok. Oke, sekarang masuk ke spesifikasi, tapi gua nggak bakal bacain satu-satu. Yang dibahas di sini beda sama saudaranya V70 regular. Untuk V70 regular ini justru punya layar yang lebih kecil di 6,59 inch. Terus V70 pakai chipset Snapdragon 7 Gen 4 dengan memori yang lebih cepat UFS 4.1. Yang kalau dicek skor Antutunya selisih 500.000. Cukup jauh tuh bedanya. Cuman buat kapasitas baterai, V70 FE ini lebih gede 500 mAh dibanding versi reguler 6500. Habis itu buat kamera lumayan menarik nih. V70 punya kamera utama di 50 megapiksel dengan sensor Sony LYT700V. Sementara si FE ada di 200 megapiksel. Lensa terbesar dan pertama di V-Series, bersensor HP5 yang ukurannya sama-sama di 1/1,56 inch. Setahu gua, sensor ini tuh biasanya dipakai HP-HP kelas atas. Menarik banget ya buat tahu apakah ada perbedaan di antara kedua kamera HP ini. Nanti kita tes. Terus buat telefoto, cuman ada di varian regulernya dengan ultrawide sama-sama di 8 megapiksel. Dan buat selfie-nya 50 megapiksel varian reguler dan 32 megapiksel di varian FE. Oh ya, nggak lupa kamera V70 reguler partneran sama Zeiss dia. Buat spek lainnya yang ngebedain adalah varian FE belum support eSIM dan fingerprintnya masih optical. Jadi pas di touch ada sinar-sinar gitu. Beda sama ultrasonic di V70 yang senyap-senyap aja. Selamat siang guys, saatnya kita cobain HP ini real test Vivo V70 FE. Kita lihat ya di akhir tes nanti baterainya sisa berapa dan dapat SOT berapa guys. Untuk resolusi video ini dia bisa mentok di 4K 30 fps ya guys. Kamera belakang yang lagi gua balik nih. Dan kamera selfie-nya juga bisa 4K 30. Kita cobain. Yang punya stabilisasi agak bergejolak ya untuk resolusi 4K 30. Sedangkan 1080p 30-nya cukup stabil dengan detail muka yang bagus. Cuma emang ada sedikit jitter. Oke guys, gue baru ngeh kalau pas lagi recording gini kita nggak bisa pindah lensa ke ultra wide ya. Tuh lihat tuh. Tapi kalau kalian lihat di kanan atas bisa pindah ke kamera depan. Balik lagi. Tuh. Salah satu keunggulan jepret foto 200 megapiksel ada fleksibilitas buat crop fotonya biar dapat angle yang lebih pas dengan detail yang masih bagus. Jadi cocok nih buat yang suka foto duluan baru dipikirin framingnya belakangan.
Dan yang gak kalah menarik, ada fitur AI Four Season yang bisa ubah foto kita ke 4 musim loh. Contohnya kalau kepengen foto sama salju, bisa pilih yang winter. Lihat nih hasilnya. Wah. Cepat kirim. Oke guys, sambil tunggu makanan datang, kita nge-game dulu. Gue ada ketemu hal menarik deh, yaitu settingan Mobile Legends-nya lebih tinggi di FE ini loh, bisa dapat Ultra HD. Padahal varian regulernya cuma di Super HD doang. Semoga developer gamenya bisa segera update nih. Guys, jadi gue baru aja kelar tadi nge-game sekitar 30 menit, satu match. Baterai berkurang 6% ya. Untuk pengalaman mainnya sih lancar-lancar aja, nggak ada berasa frame drop dengan suhu yang hangat dikit doang sih. Jadi aman nih kalau mau nge-game menengah. Duh, baterainya tinggal 14% guys. Apakah masih bisa bertahan? Kita masih mau ke satu tempat lagi nih. Jadi apa aja perbedaan antara V70 FE dan regulernya? Dari sisi karakter warna ada perbedaan, dan V70 regular cukup fleksibel karena dia punya 3 color profile, ada Vivid, Textured, sama Zest Natural. Dan kalau gue lihat, warna 70 FE ini lebih mendekati Zest Naturalnya sih. Habis itu dari sisi zoom, jelas V70 lebih unggul dengan tambahan telefotonya. Punya detail yang masih baik, sedangkan V70 FE gambarnya udah mulai dihalusin gitu. Selebihnya kalau dilihat sekilas gini cukup mirip sih, selfie-nya juga. Dan kalau buat foto orang, sama-sama khas Vivo, cakep. Kecuali ada perbedaan dari sisi warna tadi. Versi regulernya menurut gue lebih terlihat natural. Tapi kalau udah masuk video, ada beberapa hal yang cukup berasa bedanya. Pertama untuk shadow atau area gelap, V70 regular bisa lebih diangkat, jadi lebih banyak detail yang kelihatan. Habis itu dalam menghandle cahaya, V70 regular juga lebih baik. Bisa diperhatiin lampu di toko depan sana. Terakhir buat selfie, beda karakter. V70 lebih dicerahin yang mengakibatkan background di belakang cenderung lebih putih. Gue lebih suka di seri FE-nya sih yang lebih balance aja antara langit dan muka. Detail topi gue juga lebih jelas di V70 FE. Oh ya, kalau ngomongin brightness outdoor, ternyata layar di HP ini cukup terang loh. Isi layarnya masih terlihat jelas. BTW haptic feedbacknya agak lemah ya guys di HP ini, sama kayak saudara-saudaranya nih. Oh, mau foto yang tadi dong. Yang mana? Mana yang kedinginan? Ini? Ya udah. Bentar ya, pokoknya hilangin orangnya dulu. Jadi gue baru tahu guys, kalau hasil foto AI portrait tadi masih bisa diubah. Tinggal ke AI visual ini, pilih stylenya mau yang mana, plus bisa sekalian nge-remove orang juga. Dan hasilnya, orangnya hilang ya. Langitnya juga jadi berwarna dibanding sebelumnya. Di pink ke pink. Mau dong. Udah install dulu Easy Share. Pakai iPhone kan? Ya. 1 hour later. Oke guys, nyampe rumah juga dan update dulu. Sekarang udah hampir jam 2, baterai ada di 3% yo. Berapa SOT-nya? Bentar ya, gue mau transfer file dulu nih ke MacBook. Dan ini satu lagi fitur favorit gue di HP ini, yaitu Vivo Office Kit. Mau transfer data jadi gampang banget, dan gak cuma transfer, tapi mirroring HP juga bisa. Emang HP Vivo iQOO jadi upgrade banget sih dengan OS barunya ini. Oh ya, selain Vivo Office Kit, nggak lupa fitur yang mempermudah hidup kita tanpa harus bolak-balik app, yaitu Origin Island. Yang sekarang udah support Google Maps loh. Jadi kalau kalian lagi buka aplikasi lain, tetap bisa dapat info dari Google Maps-nya di atas ini. Terus Origin Island ini juga bisa jadi shortcut kalau mau post suatu foto secara cepat. Tinggal tahan aja fotonya dan lempar ke atas. Kalau mau cari suatu tempat berupa teks juga bisa, tinggal lempar ke Google Maps. Fitur-fitur kecil gini yang bikin kerjaan kita makin cepat kelar. Dan kalau kita lihat SOT-nya dapat di sebentar
3 jam 41 menit ya. Jadi pas gua tadi awal keluar udah kepake 1 jam SOT-nya. Berarti total kurang lebih sekitar 35%-an SOT dapat di 2 jam 40 menit. Yang artinya kalau di fullin mungkin SOT-nya bisa sampai 7 jaman lebih. Dan untuk pemakaiannya cukup intens juga. Di sini kalian bisa lihat ada kamera, Instagram, sempat nge-game juga dan lain sebagainya. Termasuk awet sih, apalagi kapasitas baterainya yang gede ya, dan bahkan kayak terbesar di V-Series 7000 mAh tuh. Oke, sekarang kita ke bagian OS, dan ini salah satu alasan kenapa gue cukup excited sama V70 Fi, karena doi ke bagian Origin OS 6. Cuma gue nggak bakal bahas secara detail lagi di sini ya. Paling secara keseluruhan, kalau dibandingin Vantage OS yang dulu, menurut gue tampilan yang sekarang jauh lebih kekinian dan berwarna aja di Origin OS ini. Terutama bagian kontrol panel sama pilihan wallpapernya yang keren-keren. Tapi gue notice pilihan wallpaper yang dikasih di FE ini nggak sebanyak varian regulernya deh. Kayak text vibe, wallpaper hewan-hewan lucu, terus yang trendy labels ini, dan beberapa lainnya nggak ada di varian FE. Ada juga fitur-fitur kayak Origin Island, Private Space, Vivo Office Kit yang tadi sempat gue pakai buat nyambung ke Mac, plus customisasi lainnya. Yang lebih lengkapnya kalian bisa langsung lihat aja di video Origin OS 6 ini ya. Terakhir kalau ngomongin AI, selain AI standar yang ada di galeri, AI Transcript, Note Assist, Translate, Gemini, sampai Circle to Search-nya Google, ada juga yang lumayan beda dan cukup seru, yaitu AI Travel Portrait sama AI Four Seasons yang sempat tadi gue tunjukin. HP ini punya 3 warna ya, ada Ocean Blue, Titanium Silver, dan Muse Purple yang gue pakai sekarang. Kalau soal harga, pas video ini dibuat, harga resminya belum keluar ya. Tapi yang pasti, kalau lihat tren harga HP baru zaman now, jangan kaget kalau nanti bakal naik tinggi. Jadi, biar simpel, gue coba rangkumin lagi. V70 Fi ini punya nilai plus di kamera utama. Lensa utamanya 200 megapiksel yang enak dipakai buat crop, jadi lebih fleksibel dan tetap dapat detail yang bagus. Plus, fitur kameranya lumayan lengkap. Terus soal baterai, ini udah level badak 7000 mAh. Dan dari pengalaman gua, HP-HP Vivo iQOO itu emang terkenal awet sih. Habis itu nilai plus lain yang kadang suka kelewat di Origin OS 6 ya. Buat gue pengalaman pakainya lebih modern dan banyak fitur kepake dibanding OS Vivo dulu. Kalau secara budget, karena FE ini versi ekonomisnya V70 regular, secara harga bakal lebih ramah ya. Dengan tukeran kameranya yang jelas nggak selengkap V70 regular. Di FE itu belum ada telefoto dan Zeiss. Cuma buat yang kurang-kurangnya juga ada pastinya. Pertama ultrawide 8 megapikselnya sih. Kalau daylight sih masih cukup aman, tapi kalau udah video dan low light kualitasnya berasa turun. Terus dari sisi performance, ini bukan tipe HP yang gue rekomendasiin buat aktivitas berat, apalagi ngegame berat lama. Buat daily, sosmed, kerjaan, dan game menengah itu aman. Tapi kalau udah targetnya game berat, ya tadi mending lirik HP lain yang punya chipset lebih kencang. Oh ya, satu lagi, poin yang menurut gue perlu disebut. Dari beberapa cerita yang gue dengar, service center Vivo itu pelayanannya cukup oke. Jadi after salesnya lumayan bikin tenang. Jadi kesimpulannya, di antara kedua HP ini, 70 Fi ini cocok buat kalian yang cari kamera bagus, baterai badak, dan OS modern. Dengan budget yang lebih ramah nih. Tapi kalau kalian butuh kamera yang lebih lengkap, ada telefoto dan Zeiss, plus punya performance lebih ngebut, V70 regular pilihannya. Dan buat yang penasaran, gue juga bakal bikin video sehari bersama HP ini ya. Jadi tungguin aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!